Oke, jadi hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan kita akan mempresentasikan hasil dari kamu belajar dari kemarin sampai tadi malam itu tentang proses pernapasan pada manusia. Jadi masing-masing siswa semuanya itu akan naik satu persatu untuk menjelaskan. Jadi kemungkinan setiap siswa itu akan beda-beda penjelasannya, tidak ada masalah. Jadi tergantung sumber apa yang kamu pelajari tadi malam. Jadi ada beberapa sumber ya. Yang pertama dari buku, yang kedua saya juga sudah jelaskan kemarin. Kemudian saya juga sudah luruskan yang keliru-keliru itu, saya sudah jelaskan kembali. Kemudian kalian juga bisa lihat dari modul pendamping, bisa, itu dari internet juga bisa, boleh, bebas, terserah. Jadi kemungkinan setiap siswa itu akan berbeda-beda caranya menjelaskan. Jadi saya tidak jadi masalah, yang penting jangan ada yang keliru dalam menjelaskannya, gitu. Dan saya berharap setelah kamu menjelaskan itu, ilmunya akan tersimpan terus lama. Ilmu yang akan tersimpan terus lama, sehingga dimanapun kalian bisa tahu, ditanya dalam bentuk apapun kalian bisa tahu. Oke, kita mulai ya. Saya ingin menjelaskan tentang proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia adalah menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Organ pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Saat kita bernapas, kita menghirup oksigen yang dihirup oleh hidung dan dihembuskan juga oleh hidung. Tetapi yang ketika kita menghembuskan nafas, yang keluar bukan lagi udara oksigen tetapi karbon dioksida atau bisa disebut juga CO2. Setelah melalui hidung, udara akan masuk ke faring. Faring berfungsi untuk mengalirkan udara yang masuk dari hidung menuju ke laring dan trakea. Setelah menuju ke trakea, di dalam trakea juga terdapat dinding bagian yang berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru agar lebih bersih. Setelah trakea terdapat juga bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke bagian kanan dan kiri paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bagian kecil yang disebut alveolus yang berbentuk seperti butiran-butiran kecil seperti anggur. Fungsi utama alveolus adalah pertukaran antara gas oksigen dari luar tubuh dan gas karbon dioksida dari luar tubuh. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Oke, saya sedikit mau lihat sejauh mana pemahamanmu tentang ini. Dari tadi kalian sudah menyebutkan mulai dari faring, laring, trachea, kemudian ke bronkus. Saya mau tanya itu letaknya di mana? Kalau bronkus itu di sini, Pak. Enggak. Tempatnya saya sebut, namanya sebut di mana? Kalau bronkus itu di percabangan trakea. Oke, kau kan sebut tadi laring, faring, trachea, kemudian bronkus, itu letaknya di mana? Kalau faring itu letaknya di belakang. Kalau faring letaknya itu di belakang laring. Iya, saya tahu. Karena kan kau sudah jelaskan tadi. Yang saya mau tanyakan tempatnya itu dia di mana? Ya jangan dipegang, disebut. Nah, ini yang saya maksud. Oke. Jadi saya kan sampaikan kemarin ya bahwa untuk organ utamanya kan paru-paru memang ya, tapi ada namanya organ pendukung, itu mulai dari hidung, kemudian yang kedua tenggorokan, kemudian baru ke paru-paru. Nah, sekarang yang disebutkan Kalista tadi itu benar, cuma harusnya ini untuk yang lain ya. Harusnya kau sebut faring, laring, trachea, bronkus itu letaknya di mana? Oke? Jadi letaknya itu di mana? Ya di tenggorokan. Iya kan? Seperti itu. Dan kau coba seperti itu, biasanya kita akan berpikir, oh organnya banyak sekali. Ternyata, tapi padahal yang disebutkan tadi faring, laring, trachea, kemudian bronkus itu jalurnya itu antara hidung sama apa? Paru-paru. Antara hidung sama paru-paru itu dihubungkan sama apa? Penjelasan dari kemarin dihubungkan oleh tenggorokan, dan semua itu ada di tenggorokan. Paham ya? Ya jangan dilupa sebut tempatnya di mana. Bagus ya. Oke, cukup. Saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan. Organ pernapasan adalah semua yang kita gunakan dalam pernapasan. Contohnya hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi proses pernapasan adalah menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat masuk dan keluarnya udara. Hidung terdiri atas lubang hidung, mulut bulu hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Organ pernapasan yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan yang mengalir udara dari mulut dan hidung menuju laring. Laring atau pangkat tenggorokan adalah laring terdapat dari dua pita suara yang memproduksi suara. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan batang tenggorokan yang berbentuk seperti pipa panjang. Bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang berfungsi membawa udara menuju dari kanan dan kiri paru-paru. Organ pernapasan yang ketiga adalah paru-paru.
Paru-paru terbagi atas dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Alveolus merupakan ujung percabangan dari broncholius. Udara yang kita hirup masuk di paru-paru. Paru-paru terletak di ujung rongga tubuh. Kalau tidak ada paru-paru, kita tidak mungkin bernapas. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dan olahraga teratur. Makan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Sudah, Pak? Oke, dengar dulu ya. Jadi ini bagus ya, cukup bagus. Tapi saya mau sampaikan kepada yang lain. Saya sampaikan dari kemarin, jangan dihafal. Oke? Materi yang seperti ini tuh tidak dihafal, tapi kamu pahami. Caranya memahami bagaimana? Kemarin kan saya sudah jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Cara menjelaskan saya juga, saya jelaskan satu persatu. Kemudian fungsinya di mana. Jadi jangan terbalik-balik. Oke? Jangan terbalik-balik. Kemudian di setiap penjelasan yang kalian berikan itu jangan terlalu tegang. Karena kentara itu kalau kalian misalnya menjelaskan menghafal materinya. Kalau menghafal materinya itu pasti sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit lupa. Makanya banyak waktu yang saya berikan. Ya. Banyak sumber juga yang kalian sudah miliki. Yang pertama dari buku cetak, kemudian dari penjelasan saya kemarin kalian juga simpulkan toh. Ada kesimpulannya, kemudian kesimpulannya juga saya berikan pembenaran, bukan pembenaran maksudnya saya berikan perbaikan, saya jelaskan ulang kembali. Kemudian ada juga modul pendampingmu, itu ada semua di dalam. Jadi kalau kamu pahami satu persatu, menjelaskannya itu enak, tidak terlalu tegang. Ya. Jadi kenapa saya selalu kalau misalnya kita berbasis di materi, saya selalu seperti ini. Kenapa? Karena saya mau kalian tahu materinya, tahu dasarnya, tahu konsep awalnya. Ya. Masalah mengerjakan tugas apa itu di belakang lagi. Jadi saya konsepnya begitu. Yang penting makanya satu persatu. Saya mau lihat satu persatu ke depan. Bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Saya tidak seperti itu. Saya mau lihat satu persatu sampai di mana kau bisa tahu. Ya, begitu. Dan kuncinya begini, kalau kalian hafal itu cepat dilupa. Tapi kalau kau pahami memang, kan kau bisa melihat dengan gambar juga. Ya, ada gambarnya di situ di modul pendamping juga ada gambarnya. Boleh kamu lihat di situ. Kau pahami, oh ternyata itu kalau hidung di sini, bulu hidung itu di sini, lubangnya itu di sini. Kemudian tenggorokan itu adalah penghubung antara hidung sama paru-paru. Di tenggorokan itu terbagi lagi, ada pembagiannya. Itu. Paham ya? Jadi santai saja, jangan terlalu tegang supaya kalian bisa paham dan tersimpan di kepalanya itu lama ya, gitu. Oke, cukup. Lanjut ya. Saya akan menjelaskan tentang pernapasan manusia. Saat bernapas, kita menghirup udara. Udara adalah oksigen. Oksigen sering juga disebut dengan O2. Saat bernapas, ada beberapa organ pernapasan yang bekerja. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah tenggorokan, dan yang ketiga adalah paru-paru. Hidung memiliki dua macam bagian, yaitu lubang hidung dan bulu hidung. Lubang hidung berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara yang masuk dan keluar. Bulu hidung untuk mencegah debu atau kotoran yang masuk ke dalam hidung. Tenggorokan memiliki tiga macam bagian. Yang pertama ada faring, yang kedua ada laring, yang ketiga ada trakea. Faring berfungsi untuk membawa udara masuk ke dalam laring berfungsi untuk menyambungkan faring kepada trakea. Trakea berfungsi untuk membersihkan udara agar lebih bersih ke paru-paru. Di ujung tenggorokan ada yang namanya bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus berguna untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki dua macam, yaitu bronkus dan bronchiolus. Bronchiolus memiliki fungsi untuk mengantarkan udara kepada alveolus. Paru-paru memiliki dua macam bagian, yaitu paru-paru bagian kiri dan paru-paru bagian kanan. Dalam paru-paru memiliki alveolus. Alveolus berfungsi untuk menukarkan oksigen dan gas karbon dioksida. Saat karbon dioksida keluar dari hidung, karbon dioksida tersebut dihirup oleh tanaman, seperti tanaman memberikan kita oksigen untuk dihirup. Namun jika terlalu lama menahan nafas, kita akan lemas, terjatuh, pingsan, lalu tak lama kemudian meninggal. Namun ada beberapa juga mengapa kita sesak nafas, seperti populasi. Populasi yang sering dilakukan oleh manusia adalah membakar sampah sembarangan. Membakar sampah sembarangan memiliki penyebab kepada paru-paru hingga sesak nafas. Jadi perhatikan baik-baik dulu ya di sana, perhatikan. Jadi saya cuma sedikit mau meluruskan bahwa alveolus itu bukan menukarkan, tapi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah hasil pembakaran dari dalam tubuh manusia. Di alveolus lah itu bertukar, itu yang dimaksud ya. Kemudian tadi ada kita bilang populasi, bukan populasi. Kalau populasi mah ekosistem, polusi. Jadi jangan salah sebut ya. Jadi harusnya polusi udara. Itu. Kemudian, nah ini dengar baik-baik. Cuma satu yang saya dengar membahas tentang karbon dioksida yang sudah keluar. Ini saya tambahkan ya. Karbon dioksida yang sudah keluar itu kemana? Dihirup tanaman. Jadi karbon dioksida, tanaman itu kan ada namanya proses fotosintesis. Kalau fotosintesis, tanaman itu menghasilkan oksigen. Oke? Menghasilkan oksigen. Tetapi
untuk menghasilkan oksigen atau untuk berproses fotosintesis itu sendiri, itu dia membutuhkan udara juga. Justru yang dia butuhkan itu bukan oksigen, karena yang dia akan buat adalah oksigen. Jadi apa yang dia butuhkan? Justru karbon dioksida. Dari mana dia ambil? Dari sisa pembakarannya manusia. Pada saat menghembuskan napas, berarti sisa pembakaran itu dalam bentuk karbon dioksida itu diambil lagi sama tumbuhan. Diambil lagi sama tumbuhan, diproses lagi dalam proses fotosintesis, kemudian dihasilkan lagi oksigen. Oksigen kalian hirup lagi. Makanya dikatakan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena pohon itu sangat berfungsi dalam proses kalian bernapas. Karena cuma pohon yang bisa menghasilkan oksigen. Dari mana dia ambil? Dari karbon dioksida yang kamu keluarkan. Begitu. Jadi pohon itu sangat bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua sebagai manusia. Makanya dikatakan jangan tebang pohon sembarangan. Makanya dia baik-baik, yang mana lebih enak bernapas? Di bawah pohon yang rindang pada siang hari ya, beda lagi kalau malam hari. Di bawah pohon yang rindang atau di tanah yang gersang. Di bawah pohon yang rindang itu lebih enak bernapas. Karena kenapa? Kandungan oksigennya itu lebih banyak karena di situ ada dedaunan, ada pohon. Itu. Gitu ya. Jadi jangan keliru. Cukup. Pengertian pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Ada 3 alat untuk bernapas. Ada hidung. Di dalam hidung itu ada bulu-bulu halus untuk menyaring debu-debu dan tempat keluar masuk udara oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada trakea, faring, dan laring, dan bronkus. Yang di samping bronkus itu yang paling ujung itu disebut broncholius, tepat di tenggorokan. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru juga ada berbagai macam, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru itu ada alveolus. Alveolus itu berbentuk butir-butiran kecil yang membentuk anggur dan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Udah, Kak. Proses bernapas manusia adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun yang namanya organ pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bagaimana cara bekerja organ-organ tersebut? Organ-organ tersebut bekerja dengan melalui hidung menghirup oksigen. Lalu oksigen itu masuk ke lubang hidung. Lalu bulu hidung menyaring debu yang ada pada oksigen tersebut. Oksigen itu pergi melalui tenggorokan lalu melewati cabang tenggorokan yaitu bronkus. Bronkus itu mengarah ke paru-paru yang di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Adapun bahaya bernafas, kita akan merasa pengap, lemas, lalu tidak sadarkan diri. Ada 2 kemungkinan, mungkin kita pingsan atau meninggal. Bernafas juga akan terganggu jika kita sakit. Contoh asma, flu, dan penyakit yang menghambat pernafasan. Dan kita juga harus tahu kita tidak boleh menghirup asap atau asap rokok karena asap itu tidak baik untuk diri kita. Dengar dulu. Bukan bahaya bernapas ya. Jadi jangan sampai salah paham. Bernapas itu yang kamu maksud tadi pengap, kemudian pingsan sampai mati, itu pada saat kalian menahan napas. Ya, jadi bahaya menahan napas, bukan bahaya bernapas. Jadi jangan di apa ya? Ya, tidak apa-apa. Sebelum dikeluarkan, dicerna dulu, dipikir dulu. Oke? Makanya saya bilang santai, dipahami bukan dihafal. Kalau dihafal itu susah. Memang salah, biasanya lupa. Tapi kalau kamu pahami, pembawaannya santai, bisa sambil mengingat kembali. Di sini kan saya tidak tentukan waktunya, ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Oke, cukup bagus ya. Proses pernapasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan terdiri dari 3 yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Manusia menghirup udara atau oksigen. Baru oksigen itu masuk di bulu-bulu hidung yang dapat menyaring debu dan yang terhirup. Lalu udara itu masuk ke tenggorokan dan melewati cabang tenggorokan yang bernama bronkus. Dan udara itu menuju ke paru-paru, lalu keluar menjadi karbon dioksida. Udara dapat berupa semacam oksigen dan karbon dioksida. Oh itu. Oke. Saya akan menjelaskan oksigen. Ada 3 yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung merupakan menghirup udara lalu masuk ke lubang hidung. Bulu hidung dapat menyaring debu yang terhirup, udara yang itu masuk tenggorokan dan melewati cabang dan tenggorokan bernama bronkus, dan yang itu masuk ke menuju paru-paru. Paru-paru adalah keluar menjadi karbon oksida
udara berupa oksigen. Jika kita tidak bernapas, kita akan merasa penyakit lemah. Lalu tidak bernapas, sadarkan diri. Ada dua, pingsan atau meninggal. Bernapas dan terganggu jika kita tidak penyakit seperti flu dan yang menghambat tidak pernapasan. Jika kita tidak boleh asap-asap rokok karena asap itu tidak baik untuk tubuh kita. Sudah, Pak. Saya akan menjelaskan proses bernapas pada manusia. Proses bernapas pada manusia adalah menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Organ pernapasan ada 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung berfungsi untuk tempat masuk dan keluarnya udara. Di hidung terdapat ada 2 jenis, yaitu lubang hidung dan bulu hidung. Lubang hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dan bulu hidung berfungsi untuk menyaring debu yang ikut di udara saat kita bernapas. Cara bernapas manusia adalah menghirup udara atau oksigen dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Lalu ada organ yang membantu pernapasan manusia. Ada 3 organ. Yang pertama hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sebenarnya mulut juga bisa, tetapi bukan itu fungsi utamanya. Fungsi utama mulut adalah makan dan minum. Di hidung ada namanya bulu hidung. Fungsinya menyaring debu agar tidak masuk di dalam hidung. Di tenggorokan ada namanya farin, larin, trachea, dan bronkus dan mempunyai fungsinya masing-masing. Di paru-paru ada namanya alveolus. Disitulah terjadi proses pertukaran oksigen atau udara menjadi karbon dioksida. Jika kita menutup mulut dan hidung, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pengap, lemas, pingsan, bisa pun meninggal dunia. Udah, Pak. Proses pernafasan manusia adalah menghirup oksigen atau menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernafasan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Manusia menghirup udara atau oksigen, baru oksigen itu menuju ke bulu-bulu hidung yang dapat menyaring debu yang terhirup. Lalu udara itu menuju ke tenggorokan dan melewati kus tenggorokan yang bernama bronkus. Lalu udara itu masuk ke paru-paru dan keluar menjadi karbon dioksida. Udara bisa berupa oksigen atau karbon dioksida. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan jika menutup hidung dan mulut? Yang kita rasakan adalah badan menjadi lemas dan agak pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup udara oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Saya akan menyebutkan tiga nama organ yang digunakan untuk bernapas. 1 hidung, yang kedua tenggorokan, 3 paru-paru. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ pernapasan. Faring. Setelah udara masuk ke hidung, udara akan ke faring. Setelah faring akan ke laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan. Setelah laring, udara akan ke trakea. Fungsi trakea adalah menjaga udara agar ke paru-paru yang lebih baik. Lalu ke bringkos. Bringkos digunakan untuk mengalihkan udara ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Untuk biasa juga dialihkan untuk ke alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus adalah
alveolus yang berbentuk seperti anggur yang isinya kosong dan akan mencampurkan gas-gas yang dari gas dan udara. Gas dan udara dan menjadi karbon dioksida. Udah. Ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian adalah menghirup oksigen lalu mengembuskan karbon dioksida. Organ pernapasan terdiri dari tiga bagian, yaitu hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Saat kita menghirup udara atau oksigen, udara oksigen akan masuk ke dalam hidung, lalu melewati bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring debu-debu yang ada di dalam udara atau oksigen. Setelah itu, udara akan masuk ke dalam faring. Setelah melewati faring, udara akan masuk ke dalam laring. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan juga trakea. Dan setelah melewati laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Trakea letak di batang tenggorokan. Trakea berbentuk pipa panjang dan mempunyai dua lapisan, yaitu lapis lendir dan juga liit. Dua lapisan tersebut berfungsi untuk membersihkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Setelah melewati paru-paru, trakea, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ada alveolus. Alveolus sangat banyak dan sangat kecil. Alveolus terletak di bronchiolus, di pangkal perkembangan bronchiolus. Alveolus berbentuk lembut dan berfungsi untuk tempat pertukaran dan oksigen dari luar tubuh dan karbon dioksida dari dalam tubuh. Lalu bronchiolus membawa dan itu ke dalam alveolus. Alveolus akan membawanya ke sel darah untuk dihembuskan kembali. Sudah, Pak? Hari ini saya akan menjelaskan proses pernapasan manusia. Bernafas adalah menghirup oksigen lalu menghembuskan karbon dioksida. Kita mempunyai 3 organ pernapasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sebenarnya mulut juga bisa, tapi fungsi utamanya makan dan minum. Hidung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lubang hidung, bulu hidung, dan rongga hidung. Lubang hidung berfungsi untuk menghirup oksigen lalu keluarnya karbon dioksida. Bulu hidung berfungsi untuk menyaring debu saat kita menghirup oksigen. Tenggorokan mempunyai 3 bagian, yaitu faring, laring, dan trakea. Faring, laring, trakea mempunyai fungsi masing-masing. Paru-paru. Di dalam paru-paru ada bagian kecil yang disebut alveolus. Sudah, Pak? Jadi saya akan menjelaskan bagaimana anggota tubuh kita untuk bernafas. Jadi kita bernafas menggunakan 3 anggota tubuh, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung ini berperannya ada 2, yaitu lubang hidung dan bulu hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau bulu hidung berfungsi untuk mencegah debu yang kita hirup bersama oksigennya. Kedua, tenggorokan dibagi menjadi 3. Ada faring, laring, dan trakea. Faring, laring, dan trakea berfungsi untuk menyalurkan ke paru-paru dan untuk menghembuskan. Kita lanjut ke bronkus. Bronkus dia berperan sebagai cabang paling belakang trakea atau lubang masuknya kedua paru-paru kita. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berfungsi sebagai penaruh karbon dioksida atau CO2. Lalu paru-paru kiri dia berperan sebagai oksigen. Sudah, Pak? Api itu bernafas, menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Organ pernapasan terdiri dari 3. 1 hidung, 2 tenggorokan, 3 paru-paru. Hidung berfungsi bulu hidung dan lubang hidung. Bulu hidung berfungsi menghambat kotoran yang masuk. Lubang hidung berfungsi keluar masuk udara. Saya akan menjelaskan bagaimana manusia bisa bernapas. Nah, pertama-tama kan gas memasuki tubuh kita, yaitu lewat hidung. Nah, setelah lewat hidung, dia juga melewati tenggorokan. Nah, setelah lewat tenggorokan, dia juga lewat paru-paru. Nah, setelah lewat paru-paru, hidung juga punya 2 fungsi, yaitu lubang hidung dan
bulu hidung. Bulu hidung mempunyai bulu hidung juga bisa mengeluarkan kotoran. Nah, lubang hidung bisa mengeluarkan gas itu. Lubang hidung bisa mengeluarkan gas. Nah, gas itu adalah bukan juga gas, adalah karbon dioksida. Nah, setelah karbon dioksida, kita bisa bernapas melewati 3 cara, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Silakan, Pak. Saya akan menjelaskan tentang pernapasan manusia. Nah, saat kita menghirup, kita juga membutuhkan hidung. Hidung terbagi menjadi 2 bagian. Ada bulu hidung dan lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk menghirup udara dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Bulu hidung berfungsi untuk mencegah kotoran masuk. Nah, saat kita menghirup, udara akan diteruskan ke tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3, faring, laring, trakea. Faring adalah tenggorokan bagian atas. Laring menjadi penghubung antara faring dan trakea. Trakea adalah tenggorokan seperti pipa panjang dan berfungsi untuk agar udara terjaga. Bronkus. Bronkus adalah tempat yang di akhir tenggorokan. Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru ada yang namanya alveolus. Alveolus adalah bergelembung-gelembung kecil. Dan tugas alveolus yang utama adalah sebagai tempat pertukaran antara karbon dioksida dan udara atau oksigen. Saya akan menjelaskan tentang pernapasan. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dengan menghembuskan karbon dioksida. Organ pernapasan ada 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Saat kita menahan nafas sekitar 30 menitan, yang kita rasakan adalah capek, lelah, dan pengap. Saat kita menahan nafas, kita akan jatuh atau pingsan. Beberapa menit kemudian kita akan mati. Kita cuma beberapa menit saja sudah capek, lelah, dan pengap, apalagi 30 menit. Oksigen tidak memberikan kehidupan, tetapi Tuhan yang memberikan kita kehidupan, dan oksigen digunakan untuk bertahan hidup. Hidung terbagi menjadi 2, yaitu lubang hidung, bulu hidung. Lubang hidung berfungsi untuk menghirup oksigen, dan bulu hidung berfungsi untuk menangkap kotoran yang ada saat kita menghirup oksigen. Tenggorokan berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dengan karbon dioksida. Setelah itu kita akan menghembuskan karbon dioksida. Pak. Saya akan menjelaskan tentang pernafasan. Kisah perjalanan oksigen udara lain masuk ke tubuh melewati hidung dan mulut, melewati juga faring laring, bronkus hingga ke olive di paru-paru untuk dipindahkan ke karbon dioksida, lalu hembuskan kembali. Sebuah proses vital didukung oleh otot dengan ada beberapa kepernapasan yang kita selama ini alami, yaitu ada 3. Pertama ada tenggorokan, paru-paru, dan hidung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah. Sudah, Pak. Sudah.